Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai proses CRUD. Kita sudah melakukan menambahkan data, input data, update data, sama delete data. Kita sudah selesai sebetulnya proses CRUD. Hanya saja yang kemarin dibahas itu hanyalah proses sangat sederhana. Ya, jadi kita mempermudah saja. Hanya saja dalam setiap proses input data ataupun update data itu harus ada yang namanya validasi. Kemarin kita sudah melakukan validasi itu hanya di sisi front end ya. Kita hanya menambahkan atribut require, jadi untuk mengecek kolom ini tidak boleh kosong sebetulnya ya. Cuma kita belum masuk ke sisi validasi isi dari input yang value yang diinputkan oleh pengguna ya. Jadi kita akan melakukan validasi untuk mengecek sebetulnya value yang dikirimkan oleh pengguna itu sudah betul atau tidak, persyaratannya sudah betul atau tidak ya. Jadi ini menjadi salah satu syarat utama sebetulnya di dalam sebuah melakukan proses input data ataupun update data, yaitu adalah validasi ya. Oke, kita akan coba lakukan untuk yang tambah data dulu. Artinya kalau misalnya tadi kan kita baru di antar muka ya, jadi kita tambahkan seperti ini. Untuk membuat sebuah validasi berarti kita tambahkan di sini untuk yang create. Yang pertama kita harus tambahkan itu adalah di sini tadi ya. Saya coba perhatikan ini update dulu ya. Nah, di sini ada input error. Nah, kita akan copy saja karena ini adalah untuk menampilkan pesan errornya. Kita simpan di komponen yang namanya input error. Ya, kita copy saja. Berarti di create-nya mana ya? Oke, tambahkan saja di bawahnya. Nah, input error untuk misalkan error ketika ada NIDN, get-nya NIDN, error NIDN kayaknya nggak perlu langsung saja ya. Oke. Errors get NIDN kita tambahkan juga untuk yang ini, kita tambahkan untuk yang first name, lalu untuk yang last name ya, last name. Nah, untuk yang departemen kita sebetulnya tidak perlu menggunakan validasi karena kan kita sudah ada pilihannya ya. Jadi ya value-nya memang sudah tersedia, jadinya kita tidak perlu lakukan validasi ulang di sini ya. Hanya saja kalau misalkan kita ternyata di sini ada error, kita bisa mengembalikan datanya ke posisi terakhir kita memilih record tersebut sebetulnya ya. Nah, kita bisa gunakan kita coba ya, gunakan if, nanti akan kita cocokkan itu adalah kita gunakan fungsi alt untuk mengambil data yang sebelumnya, lalu department ID sama dengan value ya. Berarti di sini saya copy dulu, else ini kita if kan ya, tambahkan. Berarti di sini kita gunakan untuk yang selected, kita nggak usah pakai value ya. Oke, sama saja. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalkan departemen ID-nya sama dengan value yang sebelumnya, maka dia akan langsung diselected. Jadi kita tidak usah memilih lagi ya. Di sini sebetulnya belum terjadi apa-apa karena errornya belum muncul ya. Nah, setelah kita setup seperti itu, untuk membuat validasi sebetulnya ada dua cara. Yang pertama kita membuat validasi langsung di sini, atau kita bisa menggunakan request ya. Nanti kita bisa membuat request di sini, kebetulan sudah ada. Nah, seperti ini ya. Jadi kita buat validasi rules-nya seperti ini, tapi dengan menggunakan request ya. Kita gunakan dependency injection-nya dengan menggunakan request. Cuma di sini kan untuk yang store, jadi kita masih gunakan yang request seperti ini saja ya. Jadi bukan yang manual requestnya. Nah, di sini
artinya kita akan melakukan perubahan cara melakukan validasinya ya. Saya akan buat di sini validated, artinya variabel ini akan menyimpan semua data yang sudah dilakukan validasi. Request validate. Nah, kita tentukan yang sudah divalidasinya apa saja. Yang pertama yang akan kita validasi itu adalah NIDN. Yang kedua itu adalah first name. Dan yang ketiga itu adalah last name. Ya. Untuk yang departemen sebetulnya nggak perlu ya. Nah, untuk NIDN yang pertama ini adalah aturannya ya. Yang pertama require, kita pisahkan. Saya akan tambahkan digitsnya itu harus 10 ya. Jadi maksimumnya ya harus 10, bukan maksimum ya. Ya panjangnya memang harus 10 digit ya, tidak ada minimumnya ya. Untuk yang first name saya tetap gunakan require, tidak menggunakan digit, tapi maxnya saya set menjadi sekitar 30. Untuk yang ini pun sama ya, saya akan set sama di sininya. Nah, seperti ini. Nah, ketika sudah artinya ketika validasi ini sudah terlewati, maka kita akan lakukan penyimpanan datanya. Sama seperti yang ini ya, yang sebelumnya kita gunakan create, tapi yang divalidasi bukan request all lagi, tapi variabel validatednya yang ini ya. Nah, ini kita sudah lakukan. Jadi sebelum kita melakukan proses penginputan data, kita lakukan validasi dulu ya. Nah, kita akan coba sedikit lakukan kesalahan ya. Nah, misalkan ini 10 11 harusnya kita tambahkan di sini numerik kalau nggak salah ya. Kita akan coba dulu ya. Saya tambahkan X di sini nama depan. Oke lah, saya akan errorkan saja dulu. Oke, the NIDN field must be a number. The NIDN field must be 10 digits ya. Jadi ada errornya. Cuma di sini nggak kembali lagi ke awal ya. Oke. Berarti masih ada kesalahan di dalam inputnya. Oke, di create-nya ini ya, value-nya harusnya menjadi ke old ya. Kita harus panggil old value-nya. Value old NIDN ya. Kita panggil untuk setiap value-nya. Ini berarti untuk yang first name, last name, cuma yang ini nih department ID harusnya ke selected ya. Oke, nanti kita coba aja. Oke, kita akan coba lagi. Kita akan coba errorkan lagi ya. Submit. Nah, ini tuh. Cuma yang ini masih belum. Ini sebentar. If all department department ID Oke, saya baikkan dulu ya. Harusnya ini bisa kepilih selected. Oh iya benar. Ini harus selectednya di luar. Nah, seperti ini. Harusnya oke, kita coba errorkan lagi. Harusnya tetap ini ya. Ini harusnya betul.
ini masih belum. Ini selectednya sudah di luar. Oke, kita lihat yang edit. Oke, nanti kita saya baikkan dulu ya. Ini kita akan coba validasinya aja dulu. Nah, ini ketika kesalahan. Oke, kok nggak ini ya? Nah, ini muncul ya. The NIDN field must be a number. The NIDN field must be 10 digit. Jadi artinya kita tahu ini errornya di mana ya. Berarti ini tidak boleh ada numerik, harus karakter dan lebih dari nggak boleh lebih dari 10 ya. Ini sudah kita tambahkan submit. Oke, department ID doesn't have a default value. Berarti yang ini tidak terbawa ya. Jadi kepilihnya yang mana? Yang ini ya. Apakah ini harus value? Oke, kita cek dulu. Oke, saya nggak akan berarti create ya. Oke, kita errorkan dulu. Oh iya benar, ini value tadi harusnya ya. Nah, setelah itu kita hapus yang ini, kita submit. Department ID doesn't have a default value. Oke, berarti ya validate-nya harus didefinisikan tetap ya. Karena tadi yang dikirimkan adalah validasi, jadi tetap di sini harus ada yang dikirimkan. Ternyata saya salah ternyata. ID. Oke, kita refresh, enter, udah. Harusnya ada di sini 3 teknik sipil dan sebagainya ya. Nah, kalau misalkan mau menggunakan yang saya buat yang request ya, saya akan coba PHP artisan make request, ada lecturer request ya kalau nggak salah. Oke, nanti yang diisinya adalah rules di sini. Cuma sebetulnya tinggal kita pindahkan aja ya. Tinggal kita pindahkan di sini. Yang ini kita pindahkan ke sini ya. Cuma untuk yang NIDN sifatnya dia harus unik ya. Nanti ini berpengaruh sampai ke ini soalnya. Saya akan coba cek dulu untuk yang uniknya. Kita akan coba lihat dulu dokumentasinya. Ada di sini. Untuk yang bagian validasi ya, security. Oke, di Deeper validation. Basic ya. Oh ya ini. Kalau manual ini store request. Bukan manual, bukan. Nah ini ya, form request. Nanti pas pemanggilannya langsung ke validated aja ya. Request validated harusnya berarti kalau misalkan ini kita nggak coba injek di sini ya. Berarti yang ini kita gunakan lecturer request. Kalau nggak salah di atasnya harus dipanggil ya.
request, lecturer request. Berarti kita tidak gunakan ini, langsung kita gunakan request validated seperti ini ya, sama seperti yang ada di sini ya. Nah ini request validated, cuma yang saya cari itu adalah yang model untuk sebentar, oke, validated input. Oh ya, ini nih. Kita lihat untuk yang unique database, unique user email address. Oke, berarti unique users itu adalah kolomnya, tabelnya, email address itu adalah atributnya ya. Berarti kita bisa gunakan ini. Kita akan coba yang di lecturer request, kita tambahkan unique lecturers, lalu di sininya ke anyden ya, nanti pengecekannya ke anyden. Oke, nanti kita akan coba tambahkan lagi ya. Oke, kok jadi pusing. Oke, kita akan tambahkan yang sama ini, tambah data, bentuknya kita berhasil atau tidak. Share request does not exist, app request. Oke. Yes, app request, betul. Store lecturer request. Oke, kenapa ini? Sebentar, saya cek dulu. Ini errornya harusnya sudah dipanggil tapi tidak muncul ya. Oh iya, authorize-nya true, rules-nya regular request, request validated, create. Oke, kita coba ulang. App request, di HTTP ya. Oke, request pakai ternyata app HTTP request. Oke. Nah, anyden has already been taken ya. Jadi ketika dia ada yang sama, jadi langsung pengecekan karena dia sifatnya unik ya. Jadi jangan sampai yang errornya itu yang ditampilkan dari pesan dari database tapi harus dari backendnya ya. Jadi kalau misalkan saya isikan 2, ini nggak jadi masalah ya, karena datanya memang belum ada. Jadi uniknya kita buatkan seperti itu. Cuma nanti ada unik lagi, sifatnya yang unik tapi dia uniknya itu untuk versi update ya. Sebentar, saya cek dulu. Unique database.
Nah ini forcing a unique rule to ignore a given ID ya. Rule unique user ignore user ID. Nanti kita akan buatkan ini sebetulnya di validatornya, karena nanti pas giliran edit, kalau misalkan dia di sifatnya unik, ketika kita eksekusi ini nanti akan tetap error sebetulnya ya, karena ID-nya sudah ada, jadi tidak di sifatnya di apa namanya ya, diabaikan sebetulnya ya. Nanti kita akan buat ini validation use ya, validate unique users ignore user itu apa yang ini ya. Oke, kayaknya tetap sama. Oke, kita akan coba dulu ya. Kini kita gunakan validation rule ya. Kita tidak menggunakan validator, tapi di sini di requestnya kita harus menggunakan rule. Cuma yang ini kita tidak gunakan ini. Dia sifatnya harusnya jadi array ya, karena kita akan mengubah satu persatu sebetulnya. Require, lalu numerik, lalu digit 10, dan ignore yang ini ya, yang ini kita hapus. Lecturers ID-nya ke Anyden ya. Kita akan coba dulu ya, ini berhasil atau tidak. Untuk yang ini saya akan copy yang 112 saja, kita tambahkan ulang. Apa ini khusus yang edit ya, kayaknya ini untuk khusus yang edit ya. Nanti kita bahas dulu aja untuk yang edit. Ini untuk ternyata lecture store ya. Ini karena tidak ada variabel yang dikirimkan, jadinya tidak akan muncul ya. Jadi kita buat dulu untuk yang lecture request aja dulu ya. Ini untuk yang input datanya, harusnya ini akan error sebetulnya. Jadi ini unique ya, validated buat entry. Masih ini yang pakai yang sebelumnya ya. Sebentar. Aku jadi, oh iya, sorry, ini kehapus yang uniknya ya. Jadinya dia deteksinya ke ini, handle di database ya. Sebentar, saya cari dulu untuk yang unique database. Oke, panggil yang ini aja ya. Ini DN, tabelnya lecturers. Oke, saya refresh. Nah, ini tidak ya. Baik, kita kembali. Sekarang baru tadi untuk yang delete ya, untuk yang input. Berarti kita akan coba untuk yang editnya, yang proses edit di sini ya. Berarti untuk proses edit kita akan buat lagi di sini, cuma lecturer update ya, saya tambahkan update request. Konsepnya sebetulnya hampir sama seperti yang tadi, hanya saja kita tidak menggunakan pengecekannya sebetulnya hanya satu tadi ya. Untuk yang unik ini nih, kalau dia tetap unik di sini, dia akan update-nya tidak akan diterima ya. Nah, kita akan coba ya. Kenapa tidak akan diterima? Karena dia mendeteksi tidak boleh ada yang sama di dalam database-nya. Seperti ini. Untuk yang editnya, nah ini update ya.
Ini kita tidak gunakan request all lagi, tapi kita gunakan yang validated. Sama ya, validated berarti yang ini tambahkan jadi lecturer update request seperti ini ya. Ini sudah find ID. Oke. Nah, kalau misalkan saya update elemennya HTTP request file does not exist. Oh iya, sorry, ini saya belum inject ke sini. Oke, kita request unauthorized berarti di lokalnya, jadi kita gunakan true. Kita refresh ulang, kita update. Ini nggak mau ya, apa yang terjadi di sini? Oh iya, nggak muncul ya, sorry, ini kita belum tampilkan ya value-nya. Berarti di sini harus gunakan alt nidn atau lecturer seperti ini. Oke, ini yang pertama alt ini adalah first name. Tambahkan juga untuk yang alt. Ini last name. Lalu untuk yang ini berarti if-nya alt department ID dan lecturer. Lalu kita tampilkan pesan errornya ya. Ini untuk nidn, ini untuk first name. Lalu untuk yang last name. Oke, kita akan coba lihat, refresh, update. The nidn has already been taken ya. Jadi datanya tidak ada di sini ya, datanya sudah ada, jadi tidak bisa kekirim ya, jadinya mentok di sini karena ID-nya tidak diabaikan ya. Nah, berarti kita harus lakukan perubahan di update request-nya. Kita lakukan hal yang tadi. Ini cuma saya masih bingung ke ID-nya ya, entah itu masih bisa atau tidak. Kita akan coba saja. Ignore. Sebentar, kita baca dulu untuk yang usernya. Berarti di sini kita gunakan sebuah array. Nanti yang array terakhirnya seperti ini, berarti validatornya kita harus copy dulu. Untuk yang role-nya, berarti kita tambahkan yang pertama adalah require, lalu numeric, lalu digitsnya 10, lalu ada request ya. User harusnya di sini ke lecturers, yang dicek itu adalah nidn ya. Oke, kita coba, mudah-mudahan tidak ada error di ini ya, di tabel usernya. Refresh, update. Ini undefined variable user. Sebentar. Ini nggak ada yang dikirimkan harusnya. Apa lecturer ya? Lecturer
Undefined variable lecturer. Oke, kita lihat dulu. Already been taken. Unique lecturer this NIDN. Tadi ada kendala lagi di edit. Kemungkinan sini kita harus gunakan value ternyata ya. Nah, kita cek ulang, refresh, sipil, update. Oke. Kita akan coba yang ini ya. 112 edit, kita ubah. Ini malah nggak dapat ya. Value aja. Tapi kalau misalnya ketika error akhirnya ke data nggak keambil ya datanya. Oke, ini kita tambahkan aja update. Ini harusnya sudah jadi ke informatika ya. Jadi tadi di validasinya ternyata kita tambahkan saja di sini ya, lupa saya ada kolomnya. Role unique lecturer, ignore this NIDN, atribut value-nya dari NIDN. Untuk atributnya itu adalah NIDN ya. Jadi nanti ketika ada hapus data, karena ini kan tadi di setnya itu adalah sebagai unique ya. Jadi ini nggak boleh sama ya, karena tadi kita gunakan ignore. Jadi ID ini walaupun sama itu tetap akan diabaikan ya, karena ini hanya untuk perubahan data saja. Tapi kalau misalkan nanti ternyata kita ubah, sebenarnya nggak jadi masalah, tapi dia akan diabaikan ketika ID-nya atau NIDN ini tetap sama ya, karena jadi artinya kan ini hanya untuk ubah data. Ketika NIDN itu tidak kita set tidak boleh diubah, kalau misalkan edit data nanti akan dianggap NIDN itu sebetulnya sudah ada karena tadi di setnya unik, makanya kita harus ignore kan ya. Jadi ini ada dua cara ya, tadi kita gunakan untuk yang model langsung di sini validated, lalu kita gunakan untuk yang diinjek menggunakan dependensi ya, lecturer dependensi ke sini. Tapi saran saya sih memang lebih bagusnya memang menggunakan yang request ya, agar lebih mudah dalam proses pengelolaannya. Jadi pengelolaannya bukan lagi nanti di lecturer untuk validasi, tapi langsung di requestnya saja. Tetap yang di requestnya ya cukup seperti ini aja, hampir sama seperti tadi request all, tapi kalau sekarang request validated, artinya menjalankan semua value yang dalam array yang sudah divalidasi ya. Ketika lolos maka dia akan dijalankan. Baik, mungkin sekian untuk proses validasi. Sebenarnya masih banyak yang bisa kita telusuri untuk validasi. Jadi kalian nanti bisa perdalam di sini ya. Jadi banyak prosesnya. Jadi kalau misalkan mau ngecek apa saja validasi yang tersedia di sini sudah banyak juga. Yang nanti dicocokkan dengan proses inputnya, kebutuhannya seperti apa dan sebagainya, tinggal dicek aja ya. Baik, mungkin cukup sekian untuk pembahasan validasi kali ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.